Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran TIK, tapi kali ini kita bertemunya di video pembelajaran TIK. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa mau belajar dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal komputer. Bisa kalian lihat di buku TIK kalian halaman 23. Pada bab sebelumnya, kalian telah mengenal alat komputer secara sekilas. Nah, pada bab 2 ini, kalian akan mengetahuinya lebih luas. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan komputer? Komputer itu adalah alat teknologi informasi yang paling utama. Alat tersebut memiliki beberapa bagian perangkat keras, misalnya monitor, ada CPU-nya, ada keyboardnya, dan lain-lain. Masing-masing alat tersebut saling bekerja sama, semuanya tidak bisa saling terpisah. Nah, ini adalah gambar dari komputer desktop atau komputer PC. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Kenapa dia disebutnya menghitung? Karena komputer itu merupakan alat penghitung elektronik. Komputer ini memiliki fungsi yang beragam, yaitu untuk menggambar, bisa untuk bermain games, dan juga mengerjakan tugas. Nah, dulu itu sebelum komputer kita bentuknya seperti ini, yang lebih modern, komputer itu berukuran sangat besar. Besarnya seperti rumah yang memiliki berat mencapai 30 ton. Komputer itu adalah komputer ENIAC yang dibuat pada tahun 1946 di Amerika Serikat. Nah, sekarang itu teknologi komputer sangat berkembang, ukurannya menjadi makin kecil, misalnya komputer desktop dan laptop. Nah, komputer desktop ini yang disebut dengan personal komputer, artinya komputer pribadi atau yang disingkat menjadi PC. PC banyak digunakan di kantor, rumah, dan di sekolah. Sedangkan laptop itu biasa disebut dengan komputer jinjing, karena laptop itu lebih ringkas dan mudah dibawa kemana-mana. Bentuknya seperti tas koper. Laptop juga sekarang canggih-canggih ya anak-anak nih, seperti contoh gambar yang ini. Laptop ini tuh dia bisa di flip terus keyboardnya bisa dicopot dari layarnya, jadi bisa jadi bentuk tab. Nah, selain kita belajar tadi tentang komputer, kita juga akan belajar tentang perangkat keras komputer. Kalian tahu nggak perangkat keras komputer itu apa aja? Komputer memiliki berbagai perangkat keras. Perangkat keras disebut dengan hardware. Perangkat keras komputer terdiri dari monitor, CPU, keyboard, mouse, speaker, dan printer. Kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar dari komputer. Tadi kan Bu Amel sudah bilang perangkat kerasnya itu ada monitor, ada CPU, ada mouse, ada keyboard, ada speaker, dan juga ada printernya. Oh iya, semua perangkat komputer ini saling terhubung serta terpusat ke bagian CPU, sehingga membentuk sistem komputer. Semua perangkat ini tidak bisa dipisahkan ya. Kalau mereka dipisahkan, maka komputernya tidak akan hidup atau tidak akan menyala. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah monitor. Bisa kalian buka buku kalian halaman 26. Monitor ini bentuknya seperti televisi. Monitor berfungsi untuk melihat hasil olahan komputer. Monitor itu ada dua jenis layarnya. Yang pertama layar cembung dan layar datar. Kalian pernah lihat nggak yang layar cembung? Dia tuh
seperti bentuk TV-TV yang dulu, yang belakangnya itu gendut ya. Itu adalah monitor layar cembung. Dia lebih berat dan juga lebih boros tempat. Berbeda dengan monitor layar datar, seperti gambar yang ini. Monitor layar datar ini lebih ringan dan lebih hemat tempat. Dan kemudian layar cembung itu yang tadi yang belakangnya gendut, itu sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Lebih banyak diproduksi yang layar datar. Kemudian yang kedua adalah CPU. Kalian tahu kepanjangan CPU? CPU itu adalah Central Processing Unit. CPU ini adalah bagian pengolahan utama. Jadi semua yang ada di komputer ini diolahnya di CPU. Nah, kalian tahu CPU ini adalah otak dari komputer. Jadi kalau nggak ada CPU, komputer ini tidak akan bisa menyala atau tidak bisa digunakan. Kotak CPU ini disebut dengan casing. Nih, kotak CPU ini yang luarnya atau penutupnya ini disebut dengan casing. Ya, casing itu ada 3 macam bentuknya. Yang pertama tower, yang kedua middle tower, dan yang ketiga adalah desktop. Dari contoh yang ini adalah tower ya. Ada juga keyboard. Keyboard ini adalah papan ketik. Kenapa disebut papan ketik? Karena keyboard ini fungsinya adalah untuk mengetik atau untuk memasukkan data ke dalam komputer. Keyboard ini tersambung dengan CPU melalui kabel. Bisa ada juga sekarang keyboard itu yang wireless tapi tetap pakai penghubung yang dicolokkan lubang CPU. Nah, keyboard itu ada beberapa bagian utama. Misalkan itu ada di keyboard itu ada kan tombol angka, yaitu angka 0 sampai 9. Nanti bisa kalian lihat di komputer kalian ya, atau di halaman 28. Ada juga tombol huruf dari A sampai Z, terus juga tombol simbol, dan juga tombol khusus dan tombol-tombol lainnya. Keyboard itu memiliki sekitar 105 tombol. Wah, banyak sekali ya. Cara memakainya hanya dengan menekan tombolnya. Pada saat ditekan, karakternya akan muncul di layar monitor kalian. Kemudian ada mouse. Mouse ini secara istilah berarti tikus, tapi bukan tikus hewan ya. Mouse berbentuk lonjong atau bulat dan berkabel panjang. Nah, kabel panjang itu diumpamakan sebagai ekor tikus. Oleh sebab itu, alat ini disebutnya mouse atau tetikus. Mouse ini berfungsi sebagai penunjuk pointer atau kursor. Pointer itu ini, kalau kalian lihat di layar monitor, pointer itu bentuknya seperti anak panah yang ketika mouse digerakkan ke kanan, ke kiri, maka dia akan mengikuti arahnya. Nih, kita geser ke kanan, kita geser ke kiri, maka panah ini akan juga berpindah tempat. Nah, mouse itu memiliki 3 tombol. Kalau di rumah kalian punya mouse, kita lihat tombolnya ada tombol kiri, kanan, dan penggulung. Tombol kiri mouse digunakan untuk memberi perintah utama, tombol kanan untuk memberi perintah kedua, dan tombol penggulung untuk menggulung layar. Ada juga speaker. Speaker berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah pembicara. Speaker ini berfungsi untuk mengeluarkan suara. Misalnya adalah suara musik dan suara lagu. Speaker memiliki aneka bentuk dan model. Speaker memiliki bagian-bagian utama. Kalian bisa perhatikan gambar yang ada di halaman 30. Speaker ini juga terhubung dengan CPU. Dia dihubungkan dengan kabel. Kabel ini mengalirkan data berupa suara dan bunyi. Speaker ini juga membutuhkan sumber daya listrik yang tersambung ke listrik PLN. Dan yang terakhir adalah printer. Kalian pernah lihat printer? Atau kalian pernah menggunakannya?
Printer itu artinya pencetak. Printer berfungsi untuk mencetak. Printer mencetak naskah dan apa yang tampak di monitor. Printer itu ada 3 menurut jenis tintanya. Yang pertama ada printer pita karbon, yang kedua ada tinta cair, yang ketiga ada tinta serbuk. Ini adalah gambar dari printer. Printer ini tadi untuk apa? Ya, ini adalah printer yang digunakan untuk mencetak. Bisa mencetak gambar, mencetak tulisan, ya, bermacam-macam. Bahkan sekarang printer itu ada yang bisa sekaligus fotokopi ataupun meng-scan sebagai scanner, ya, untuk meng-scan data, gambar, atau foto ke dalam komputer. Nah, cukup sekian materi hari ini. Materi selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.